Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La nabiyya ba'dah, amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya jualah. Alhamdulillah. Sampai saat ini kita masih mampu melaksanakan kewajiban kita, yakni puasa Ramadan. Salawat dan salam kita haturkan buat junjungan umat, pemimpin umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma salli alaika ya Rasulullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, di dalam sebuah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim yang berbunyi, kam min sha'imin laysa lahu min siyamihi illa ju' wal 'atas. Berapa banyak orang yang puasa yang tidak mendapatkan hasil dari ibadah puasanya kecuali hanya lapar dan haus saja. Bertolak pada hadis ini, jelaslah bagi kita semua bahwa tidak semua orang yang puasa itu secara langsung akan mendapatkan pahala dari ibadah puasa itu. Hadis ini diperkuat oleh hadis yang lain yang berbunyi, khamsatu asya'a tuhbitu shaum ay tubtilu shawabah, al-kizbu wan namimah wal ghibah wal yaminul ghamus wan nazratu bi syahwatin. Ada 5 hal yang membatalkan pahala puasa itu. Yang pertama adalah bohong, yang kedua mengadu domba, yang ketiga meribah, yang keempat sumpah palsu, yang kelima melihat sesuatu menimbulkan syahwat. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, maka terjawablah hadis Nabi yang pertama tadi yang mengatakan berapa banyak orang-orang yang puasa yang tidak mendapatkan hasil dari ibadah puasanya, yang didapatkan hanya lapar dan haus saja. Dan inilah yang perlu kita cermati dan kita perhatikan. Begitu beratnya kita melaksanakan ibadah puasa, kalau tiba-tiba kita tidak mendapatkan pahala dari ibadah puasa tersebut. Yang pertama, bohong. Bohong bisa menghilangkan pahala puasa. Puasanya tetap sah, tetapi pahalanya yang hilang. Kalau yang membatalkan ibadah puasa, itu gampang kita menghindarinya, seperti makan, minum, berhubungan suami istri di siang hari, itu saja. Tetapi yang membatalkan pahala ibadah puasa ini yang harus kita jaga. Sangat rugi kita tidak mendapatkan pahala yang begitu besar yang Allah janjikan kepada kita semua, yang sampai saat ini belum ada seorang hamba pun, termasuk Rasulullah. Berapa kadar ukuran pahala yang akan diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang berpuasa? Hal ini terbukti di dalam hadis kursi. Rasulullah menjelaskan, kullu amal ibni Adam lahu illa shaum fahuwa li wa ana ajzi bi. Semua amal anak Adam, amal manusia untuknya, kecuali puasa, dan itu untuk aku dan aku akan memberikan balasan. Berapa kadar balasan yang akan Allah berikan? Allah tidak sebutkan di dalam hadis kursi ini, dan juga tidak disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Alangkah sedihnya kita ketika kita melakukan satu di antara 5 yang Rasulullah telah katakan tadi, bahwa akan batal pahala puasa itu. Yang pertama dengan kebohongan yang kita lakukan.
Maka oleh sebab karenanya, mari sama-sama kita menghindari, jangan sampai kita melakukan kebohongan-kebohongan, kebohongan di keluarga, kebohongan di masyarakat, kebohongan di teman sejawat, di kantor, dan dimanapun. Yang kedua yang membatalkan pahala puasa itu adalah riba. Apa itu riba? Rasulullah SAW bertanya kepada Muaz bin Jabal, "Ya Muaz, atadri mal riba?" Wahai Muaz, tahu dah kamu apa itu riba? Dijawab oleh Muaz, "Ana la'alam ya Rasulullah." Saya tidak tahu. Lalu apa kata Nabi? Wahai Muaz, al-ghibah wa huwa qal zikru akhaka bima yakrah. Membicarakan saudaramu yang membuat saudaramu marah, itu riba. Lalu Muaz bertanya kepada Rasulullah, "Wa in kana fihi ma taqul?" Dan kalau yang aku katakan itu benar adanya, bagaimana ya Rasulullah? Kata Nabi, kalau benar yang kau katakan itu namanya riba. Tetapi kalau salah yang kau katakan, itu namanya fitnah. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi serba salah dan buah semalakama. Hukumnya membicarakan sesuatu yang membuat saudara kita marah itu hanya ada dua. Kalau ada fitnah, riba. Riba membatalkan pahala ibadah puasa. Fitnah lebih jahat daripada pembunuhan. Lalu yang ketiga adalah an-namimah. Namimah bisa membatalkan pahala ibadah puasa. Apa itu an-namimah? Dalam bahasa kampung saya, an-namimah itu adalah adu domba. Adu domba itu seperti lalat hijau. Lalat hijau itu akan terbang dari satu kotoran ke kotoran yang lain. Dan kotoran itu dibawa ke orang. Ketika dia hinggap dimanapun, maka kotoran itu akan ditinggalkan. Gara-gara dia, orang menjadi berselisih faham. Gara-gara dia, orang jadi berkelahi. Itu namanya namimah. Na'udzubillah min zalik, summa na'udzubillah min zalik. Jangan sampai kita melakukan an-namimah. Apalagi sedang melaksanakan ibadah puasa, yang akibatnya akan menghilangkan pahala ibadah puasa. Yang keempat, yang membatalkan pahala puasa itu adalah wal yaminul ghamus, sumpah palsu. Kapan sumpah palsu ini terjadi? Ketika seseorang diminta untuk menjadi saksi, untuk bersumpah, tetapi dia melakukan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Dia melakukan sesuatu yang tidak benar. Itu namanya sumpah palsu. Dia meletakkan Al-Quran di atas kepalanya. Dia mengungkapkan kalimat sumpah demi Allah. Tetapi yang dikatakan tidak betul. Yang dikatakan adalah sebentuk kebohongan. Dan itu akan membatalkan pahala puasa. Dan bahkan bisa lebih jauh daripada itu adalah merupakan dosa yang besar. Yang terakhir, yang bisa membatalkan pahala puasa itu adalah an-nazratu bisyahwatin, melihat sesuatu menimbulkan syahwat. Dan ini ada dua pemahaman. Yang pertama, melihat sesuatu menimbulkan syahwat birahi, itu adalah membatalkan pahala puasa. Yang kedua, melihat sesuatu yang menimbulkan keinginan untuk menikmati. Contoh, sedang berpuasa, melihat makanan yang begitu enak dimakan, ingin rasanya menikmati makanan itu padahal dalam keadaan berpuasa, itu membatalkan pahala puasa. Atau ketika sedang jalan-jalan mencari bubukaan, makanan untuk berbuka puasa, tanpa disadari kita melihat makanan itu begitu enak, dan bahkan sampai-sampai mungkin barangkali meneteskan air ludah kita, ingin rasanya menikmati makanan itu, dan itu membatalkan pahala puasa.
Atau masih jauh lagi saat berbuka puasa, kita sudah duduk di tempat hidangan berbuka puasa, ingin rasanya menikmati makanan itu. Kita lihat kiri dan kanan mana makanan yang akan kita nikmati ketika berbuka puasa, padahal belum saatnya berbuka puasa. Itu membatalkan pahala ibadah puasa. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah sedikit pencerahan untuk kita semua. Mudah-mudahan kita bisa menjaga ibadah puasa kita dan kita mampu mendapatkan pahala puasa yang akan Allah berikan kepada kita tentunya nanti di yaumul mahsyar, yaumul qiyamah nanti. Demikian, kurang lebih saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.